kemenangan Trump yang di depan mata, maka ancaman Amerika pada Indonesia dan negara-negara Islam pun ada di depan mata. Iya, betul. Ini nyata. Negara Islam, negara yang tergabung ke dalam BRICS termasuk Indonesia. Ngeri lur, Donald Trump sudah terpilih lagi menjadi presiden Amerika. Seperti yang telah dia katakan, dia akan mengancam dan mengobrak-abrik BRICS. Negara-negara yang bergabung di BRICS. Prabowo pun angkat bicara. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita saksikan sama-sama. Check it out. Oke. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Wah, ini sangat berbahaya. Saat ini, Trump telah memimpin hasil Pilpres Amerika sementara dan perolehan suaranya sangat jauh mengungguli Kamala Harris. Donald Trump unggul sebanyak 247 Electoral College telah didapatkan atau dikantongi oleh Trump, sementara Kamala Harris memperoleh sebanyak 215 Electoral College. Dengan kemenangan Trump yang di depan mata, maka ancaman Amerika pada Indonesia dan negara-negara Islam pun ada di depan mata. Iya, betul. Ini nyata. Negara Islam, negara yang tergabung ke dalam BRICS termasuk Indonesia, China, Iran, dan Korea Utara akan terancam jika Trump menang. Dan prediksi ini bukanlah sembarang prediksi, sebab ancaman ini telah keluar langsung dari mulut Donald Trump yang telah membeberkan program kerja target. Dia ini benci banget ya sama negara Islam. Berhasil terpilih sebagai presiden Amerika. Gimana? Teman-teman gak percaya? Oke, kita simak ya satu persatu ucapan dari Donald Trump. Yang pertama, Trump dengan tegas akan menghancurkan industri otomotif China dan akan memberikan tarif gila-gilaan pada China demi menjaga industri Amerika agar tetap selamat. And I will end the electric vehicle mandate on day one. Thereby saving the U.S. auto industry from complete obliteration, which is happening right now, and saving U.S. customers thousands and thousands of dollars per car. And right now, as we speak, large factories just started are being built across the border in Mexico. So with all the other things happening on our border, and they're being built by China to make cars and to sell them into our country. No tax, no anything. Waduh, tentu kebijakan ini secara langsung akan juga ikut mempengaruhi ekonomi Indonesia karena China adalah negara pengimpor dan pengekspor terbesar Indonesia. Terlebih lagi, jika industri otomotif China mati, maka ekspor nikel Indonesia yang merupakan bahan baku utama untuk baterai juga akan terhenti, dan ini tentu akan berbahaya bagi hilirisasi nikel dan ekonomi Indonesia. Berikutnya, ancaman nyata bagi Indonesia adalah setelah Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Indonesia's intention to join BRICS. Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Trump dengan tegas mengatakan bahwa akan menghancurkan semua negara yang bergabung ke dalam BRICS termasuk Indonesia. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Waduh, ngeri ya. Bagaimana nih pendapat teman-teman? Berikutnya, Trump juga dengan terang-terangan akan membasmi negara Iran dengan cara sebagai berikut. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. And they are spheres of terror. Waduh, jika Iran menjadi lemah dan hancur, maka dampaknya Israel akan semakin merajalela melakukan genosida kepada negara-negara muslim seperti Palestina, Lebanon, dan sebagainya. Gimana nih teman-teman, setuju nggak? Ditambah lagi, terlihat jelas Trump tidak mendukung negara muslim, melainkan sangat penuh mendukung Israel karena dia sangat membenci dan ingin menghancurkan
menghancurkan semua yang pro dengan Palestina. Calon Presiden Amerika Syarikat Donald. Gila ya, Donald Trump ini kenapa benci banget sama negara Islam lur ya. Kurang ajar banget, tapi dia sekarang terpilih lagi jadi seorang presiden. Satu-satunya jalan adalah lawan lur ya. Kita negara Islam harus bersatu dan lawan negara-negara yang benci dengan Islam lur ya. Karena negara Islam itu paling banyak di dunia ini lur. Prabowo harus angkat Putin dan Bapak Prabowo dan juga negara-negara yang tergabung di BRICS harus angkat tangan lur. Bukan angkat tangan misalnya gimana, harusnya bukan berpangku tangan lur ya. Melawan, jangan mau terlalu dari kacung dari Amerika. Kita mampu sebenarnya lur. Kita lanjut. Trump akan menghantar pulang pelajar asing yang terlibat dalam protes pro-Palestin sekiranya dipilih semula sebagai presiden negara itu pada November. Menurut laporan Washington Post, calon Republikan itu berikrar melenyapkan protes pro-Palestin yang semakin memuncak di kampus universiti seluruh negara Uncle Sam itu. Kumpulan Advokasi Muslim Amerika Syarikat Engage Action menyokong calon Presiden Demokrat Kamala Harris meskipun terdapat kebimbangan mengenai perang di Gaza. Mereka berpandangan bekas Presiden Donald Trump merupakan ancaman lebih besar kerana janjinya untuk mengembalikan sekatan perjalanan yang menyasarkan negara-negara majoritis Muslim. Bahkan, Presiden Putin pun tahu jika Trump menang, maka akan berbahaya bagi Rusia. Sehingga dia telah dengan tegas menyatakan lebih memilih Joe Biden dibandingkan dengan Trump. Ya, hal ini dikatakan pada saat Joe Biden belum mengundurkan diri sebagai calon presiden dan digantikan oleh Kamala Harris. Dan Harris ini merupakan penerus dari Joe Biden. Sehingga dengan begitu artinya Putin lebih memilih Kamala karena telah memilih Biden dibandingkan dengan Trump. Dan inilah alasan Putin mengapa tidak memilih Trump. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старый формат. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Dan berikutnya masih berkaitan dengan industri electric vehicle. Trump dengan terang-terangan akan memasukkan Elon Musk ke dalam kabinetnya jika menang, sehingga makin jelas jika Elon Musk masuk ke dalam kabinet maka industri EV China akan mati. Karena saat ini Tesla memang sedang berperang dengan brand-brand asal China. Duh, ngeri ya. Jadi gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman, jika Trump menang, apakah kita perlu khawatir atau enggak? Tapi yang pasti, siapapun pemenangnya, presiden kita, Pak Prabowo, dengan lantang dan berani mengatakan akan melawan siapapun yang berusaha menindas negara kita dan tidak mau lagi menjadi kacung bangsa asing. We want to be your friend. We want to be your partner. But we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Lawan terus Indonesia ya nggak? Presiden kita adalah seorang militer yang luar biasa, Bapak Prabowo. Jadi nggak pernah takut, walaupun Amerika mengancam bagaimana Bapak Prabowo pasti lawan. Apalagi didampingi dengan Presiden Putin, Vladimir Putin, dan juga dari Cina lur ya. Kita akan semakin kuat dan jangan mau jadi kacung Amerika terus. Kita harus lawan, dan lawan. Apapun resikonya nanti itu belakangan, tapi kita lawan dulu lur ya. Amerika emang pengen memegang semua dunia ini di bawah kepemimpinannya, tapi dengan datangnya Bapak Prabowo sebagai presiden kita, semua itu akan lenyap dan sirna lur ya, karena kita akan melawan dengan presiden kita yang baru ini emang luar biasa. Kita lanjut lur. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan tenang. Wow, luar biasa ya pernyataan dari Presiden Prabowo yang dengan tegas berarti Indonesia tidak takut pada ancaman Amerika dari Donald Trump ataupun siapapun. Ya, jadi ini info update dari Amerika yang sudah semakin jelas. Donald Trump akan memenangi Pilpres tahun 2024 ini. Nah, gimana nih pendapatnya? Ya lur ya. Dari video ini gue dapatkan dua kategori yang misalnya sangat mengecam lur ya. Pertama, Donald Trump sangat benci sekali dengan negara Islam dan dia sangat ingin memerangi negara-negara Islam. Tapi keduanya di sini Bapak Prabowo pun tidak gentar dengan ancaman-ancaman dari Donald Trump yang akan mengadakan 100% pajak untuk impor ke negaranya lur ya. Tapi dengan terbangunnya bridge, negara-negara bridge
mungkin Indonesia bisa bersahabat atau mengadakan bisnis-bisnis yang luar biasa dengan negara-negara BRICS ya, tanpa mengandalkan Amerika lagi. Nggak usah lah impor-impor ke Amerika, kita bisa dengan negara-negara BRICS sih, luar biasa. Bapak Prabowo memang langkahnya ini memang luar biasa, selalu tepat dan tepat sasaran. Dengan adanya BRICS, Bapak Prabowo tidak pernah takut dengan Amerika. Maju terus Indonesia dan kita siap untuk menghadapi apa saja. Oke Lur, sekian dari gua kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.